Katakanlah misalnya bisa jadi kejatuhan Prabowo atau kejatuhan Gibran atau kedua-duanya. Ya, ini bisa jadi gelombang. Ya, ingat bahwa gelombang besar ya itu tidak tiba-tiba. Ya. Jadi gelombang badai itu nggak tiba-tiba dia, tapi pelan anginnya, ya terus riak pelan. Nah, kalau tidak diatasi, ya maka dia bukan tidak mungkin berakumulasi menjadi gelombang besar. Tidak hanya memukul Gibran, tapi bisa memukul PS08. Tapi saya mengatakan kita ini bernegara. Ya, kita ini bernegara, berkonstitusi, maka seluruh dinamika kita itu harus kembali kepada perintah-perintah konstitusi itu. Gitu. Jadi menjadi bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengembangkan kecerdasannya dan mau mendengar apa yang disampaikan oleh para pemikir-pemikirnya. Saya pikir itu yang harus dikembangkan hari ini. Jadi aspirasi masyarakat itu sekecil apapun dia harus menjadi pemikiran dan dicari solusinya bila perlu ada semacam pencerahan-pencerahan dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapin itu. Bukan dihadapin dengan rasa antipati, permusuhan dan menuduh-nuduh, ya, menuduh-nuduh. Merdeka, merdeka, Allahu Akbar. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar keadilan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Dalam pekan-pekan terakhir ini, media, termasuk media sosial, berseliweran berbagai tanggapan, berbagai peristiwa yang membuat publik berkesimpulan ini Prabowo sedang adu kuat dengan pengaruh Jokowi. Pengaruh atau kekuatan ini sontak membuat sikap publik pun terbelah-belah. Ada kelompok kritis yang menyebut ternyata pernyataan Pak Jokowi yang di akhir kekuasaannya menyebut akan pulang kampung dan menjadi rakyat biasa itu tidak terbukti karena masih melakukan gerilya-gerilya politik yang banyak memicu perhatian publik. Peristiwa-peristiwa lainnya yang membuat publik kemudian menduga-duga ini memang sedang berhadap-hadapan antara kekuatan Prabowo melawan kekuatan Jokowi terlihat dari kasus penanganan kasus ijazah palsu Jokowi. Misalnya polisi yang diduga publik memang lebih pro pada Pak Jokowi ingin menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa, kemudian bergeser ke kejaksaan, tapi akhirnya kejaksaan memutuskan untuk tidak menahan. Dan secara terbuka, Roy maupun Dr. Tifa menyebut mereka mendapat dukungan dalam tanda kutip dari Presiden Prabowo. Hal lain misalnya yang menarik, Mensesnek menyebut terkait dalam kasus janji 19 juta lowongan kerja, dengan tegas menyebut ini bukan janjinya Pak Prabowo, tapi janjinya Gibran, wakil presiden saat ini. Peristiwa-peristiwa itu semakin memperkuat bacaan politik publik bahwa memang sedang terjadi perang terbuka, perang dingin terbuka antara Jokowi dan Pak Prabowo. Kita akan coba bahas ini dengan Bang Kaban seperti biasa. Mungkin beliau ada bacaan-bacaan politik dari peristiwa yang
berseliweran ini. Maka Ban, ini menarik. Menurut bacaan politik Anda, karena kan di kamera tetap saja Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu nampak harmoni. Tapi itu di kamera. Banyak pihak menyebut di balik kamera, di balik panggung, sesungguhnya ini sedang berhadap-hadapan. Menurut bacaan politik Pak Kaban seperti apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian, dan terima kasih Bung Hadi. Jadi ada beberapa poin tadi ya dari pembukaan yang Bung Hadi sampaikan. Pertama, ini adalah masalah antara bagaimana posisi Prabowo dengan Joko Widodo gitu ya. Nah, kita sebagai sebagai anak bangsa, sebagai warga negara yang ingin negara ini adalah menjadi negara yang kuat, negara demokrasi yang selalu patuh kepada amanat konstitusi, dan juga konstitusi sangat mendorong kita harus menjadi bangsa yang cerdas, anak-anak yang cerdas, dan kemudian selalu senantiasa mengikuti ya, perkembangan. Saya ingin menegaskan bahwa Prabowo adalah presiden. Ya. Prabowo adalah presiden yang secara resmi, secara formal, dia didukung oleh partai-partai politik, dan kemudian dia dipilih oleh rakyat. Jadi dalam telahan seperti itu, maka presiden itu memiliki posisi yang sangat kuat, sangat strategis, dan dia adalah pemimpin dari seluruh rakyat Indonesia. Dan kemenangannya kan ditopang Pak Jokowi juga. Jadi ini harus kita bedakan, ya harus kita bedakan. Jadi Prabowo itu sekarang dia adalah presiden, dia memiliki otoritas, ya dia adalah pemimpin, katakanlah seluruh komponen dari institusi negara dan bangsa ini, ya. Dan ingat, dia bukan presiden Gerindra, dia bukan presiden Golkar, ya, dia bukan presidennya PSI, bukan, ya. Dia adalah presiden Republik Indonesia. Jadi dia adalah bapak dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, Jokowi itu adalah sama saya, pensiunan. Mantan. Nah, jadi Jokowi itu pensiunan. Ya, pensiunan presiden. Nah, jadi sebagai seorang pensiunan, dia adalah warga negara biasa. Nah, sebagai warga negara biasa, dia punya hak-hak. Hak-hak warga negara yang sama dengan kita. Termasuk hak gerilya politik. Nah, karena kita sebagai warga negara boleh berpolitik, ya, boleh melakukan perjalanan kemana-mana, dia juga boleh. Ya, jadi ini harus kita bedakan nih. Ya, jadi ketika sebagai presiden ada satu protokol, ya kan? Nah, ketika sebagai mantan presiden ada protokol, tapi terbatas, hanya dalam batas-batas tertentu. Nah, disinilah yang harus kita cermati, ya kan? Apakah dengan suasana seperti ini memang hubungan antara kita ngomongnya antara PS08 dengan Jokowi itu berjarak? Nah, dengan suasana tadi apakah itu berjarak? Menurut saya belum tentu. Ini bisa saja sebagai sebuah dinamika, ya, sebuah dinamika. Ya, persoalan orang misalnya mau ketemu presiden itu sulit, ya kan? Saya kira ketemu menteri juga sekarang sulit. Berapa banyak menteri-menteri mau didatangin, sulit banget, ya kan? Jadi kalau bilang ketemu presiden itu susah, ya namanya presiden. Ketemu anggota DPR juga susah kabarnya. Ketemu anggota dewan juga susah, karena pagarnya sekarang tinggi banget. Ya kan? Kemudian birokrasinya mulai dari satpam sampai kan begitu rupa. Jadi kalau saya melihatnya bahwa ini dinamika saja yang kita harus cermat dan tidak mudah untuk
terpropaganda atau terprovokasi, ya, karena bahasa PS08 bahwa dia tidak bisa jadi presiden kalau bukan karena Jokowi itu kan sesuatu juga, ya, itu kan menunjukkan betapa besar saham Jokowi untuk menaikkan PS08 jadi presiden, tapi itu kan bersamaan dengan dukungan rakyat, ya. Nah, itu kan bersamaan dengan dukungan rakyat. Jadi itu adalah ungkapan bahwa dia menghormati. Ya, jadi kalau PS08 memberi kesempatan Jokowi mau kemana-mana, biasa, sama juga kan. Seluruh mantan-mantan presiden juga datang berkunjung ke daerah-daerah sesuai dengan agenda dan permintaan daerah, ya kan. Mbak Mega ke daerah, mendatangi konstituen, ya kan. Pak SBY datang pulang ke kampung ke Pacitan, ya, bertemu dengan masyarakat, kumpulin anak-anak poli, kumpulin anak-anak band dan sebagainya, ya. Ya, menurut saya itu dinamika saja yang nggak perlu kita terlalu Tidak tegang-tegang amat lah, itu ya. nggak perlu, santai aja gitu ya. Pak Kaban, dari fenomena yang ada, kalau kita harus memberikan angka penilaian dari rentang 1 sampai 10, sebenarnya menurut bacaan politik Pak Kaban, seberapa erat hubungan Prabowo Jokowi sekarang ini? Dari rentang 1 sampai 10. Ya saya pikir masih angka 8. Masih angka 8 ya? Masih angka 8. Berarti tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Kan ketika berkunjung ke daerah apa segala macam kan bukan tidak mungkin ada ajudan yang memberi informasi ke tim presiden gitu kan. Jadi TST, tahu sama tahu. Tapi kan ada analisis-analisis berseliweran, dugaan-dugaan politik bahwa termasuk demo-demo yang mengarah pada turunkan Prabowo yang dipicu dari soal MBG, soal lain-lain, soal sikap, itu digulirkan oleh para oleh para pendukung Pak Jokowi. Anda melihat seperti apa? Ya, dalam dunia politik kita hari ini itu kan cenderung masing-masing punya pendukung, ya, masing-masing punya loyalis, gitu. Nah, kemudian setiap pendukung, setiap loyalis, dia kan punya persepsi sendiri, ya, tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Ketika bicara tentang pemerintah, ya, pemerintahan hari ini, pemerintahan Prabowo, kan termasuk di dalamnya Gibran. Jadi saya ingin mengatakan kenapa ini dipisah-pisah. Nah, kalaupun itu terjadi, ini kan bagian dari cara untuk membenturkan, ya, membenturkan. Nah, kalau saya tidak ingin masyarakat kita itu terjebak, ya, dari pembelahan-pembelahan, dari usaha untuk membentur-benturkan ini, gitu. Karena bangsa ini sedang menghadapi masalah yang sangat berat dari pemimpin ini, ya, dari presiden yang sekarang ini. Jadi kalau mengadu antara dua kekuatan itu, ya, yang untung siapa? Yang rugi siapa? Ya. Yang rugi adalah rakyat secara keseluruhan. Termasuk yang juga tak kalah kencangnya di media sosial, yang menyebut-nyebut, udahlah Gibran mundur aja lah, tidak berkualitas, bla 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 segala macam itu. Nah, ini kan bagian dari pembenturan tadi, ya, bagian dari pembenturan bahwa Gibran sebagai anak mantan presiden, tentu para pendukung-pendukung ya menginginkan supaya ini wakil presiden bisa menggantikan presiden. Nah, jadi isunya makjulkan PS08. Nah, kemudian para pendukung-pendukung PS08, ya kan, loh ini kan presiden, jatahnya 5 tahun, ya kan. Nah, jadi ini juga bermanuver dengan mengatakan, wah, ijazah Gibran kan bermasalah, proses jadi wapresnya kan bermasalah, gitu. Lah, ini kan bagian dari pembenturan itu tadi. Nah, saya pikir gini, kita kembali kepada prinsip formalitas kita bernegara berbangsa. Ini sudah diserahkan kepada KPU, sudah dilakukan pemilihan umum, sudah dilantik sebagai presiden, ya itulah yang
terjadi. Publik menduga lagi-lagi dugaan publik ini. Benturan, pembelahan itu justru bersumber dari dalam sendiri, dari dalam kabinet lah katakan. Bang Gaban setuju nggak bahwa terjadi keretakan antara Prabowo dan Gibran sehingga ini juga terjadi pembelahan di kalangan para menteri? Anda setuju nggak? Ya, jadi persoalan bahwasannya masing-masing itu punya pendukung, masing-masing punya pengikut, masing-masing punya loyalis, saya kira di dalam sistem pemerintahan siapa saja pun itu pasti ada. Ya. Kemudian kalau misalnya, kalau kita lihat Menseknek itu adalah satu partai politik dengan presiden, ya kan? Sedangkan Gibran dari partai politik lain, ya. Nah, kemudian masing-masing partai politik kan punya visi, punya misi, punya harapan. Nah, jadi ketika misalnya Menseknek mengatakan bahwa yang disampaikan menyangkut masalah lapangan kerja sekian belas juta itu adalah Gibran, maka itu kan disampaikan dalam masa kampanye. Nah, ketika waktu itu kan tidak ada bantahan, ya, tidak ada sanggahan dari Publik kan mestinya ini kan paket. Nah, justru itu. Jadi karena ini adalah sesuatu yang disampaikan dalam masa kampanye bersama-sama, ya kan, maka dia tidak perlu ada pemisahan. Jadi apapun yang dikatakan oleh Gibran itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan Janji pasangan dari presiden kabinet merah putih ini. Merah putih ini. Ya. Nah, ini kabinet merah putih gitu kan. Jadi suka tidak suka, maka ini harus kita amati dengan cerdas. Anda sebut tadi merah, Pak Gaban, ya. Sebelum dilanjutkan. Ini kan merah itu kan artinya betul-betul dianu gitu ya. Kira-kira siapa yang diperah? Rakyat. Rakyat. Ya. Karena apapun cerita semuanya tumpuannya adalah bagaimana rakyat. Oke, Pak Gaban, sebagai orang yang pernah di pemerintahan, pernah juga di parlemen, wakil rakyat, awal keretakan hubungan presiden dan wakil presiden itu kira-kira itu sumbernya dari mana? Atau sinyalnya berangkat dari mana itu? Pertama kita lihat bagaimana suasana anggota parlemen. Ya, kalau anggota parlemen itu memiliki ya hak individu, ya dia sebagai member of parliament, dia punya hak anggota yang diberikan kebebasan, maka kontrol terhadap pemerintahan itu akan kuat. Dinamika itu pasti ada. Jadi saya merasakan bagaimana pada waktu Mbak Mega jadi presiden, bagaimana dinamika di parlemen, ya kan? Sepertinya semua persoalan-persoalan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat itu menjadi bagian yang tak terpisahkan, menjadi problem yang harus diatasi oleh parlemen. Terlepas bagaimana hasil eksekusinya. Tapi yang jelas adalah ada sebuah dinamika yang sangat luar biasa, gitu kan. Nah, begitu juga pada saat SBY jadi presiden. Partai-partai politik pendukung itu bisa berbeda dengan dengan pemerintah. Ya, bagaimana menteri-menteri dari partai-partai politik di parlemen itu dinamikanya luar biasa. Ya. Jadi seakan-akan menteri yang berasal dari partai politik itu dengan partai-partai politik yang ada di parlemen itu sepertinya mereka betul-betul. Sinyal keretakan-keretakan yang terjadi itu sebenarnya berada di meja-meja birokrasi berupa kebijakan-kebijakan atau sebenarnya terjadi di lapangan? Loh, jadi sebenarnya semua itu sangat tergantung kepada apa masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian itu disuarakan atau tidak. Kemudian apakah itu dipecahkan atau tidak. Apakah ada solusi-solusi yang ditawarkan kepada semua masalah-masalah itu. Jadi kalau di parlemennya sudah kita katakan mengalami stagnasi, ya, semua sangat tergantung kepada pimpinan partai politik, ya saya kira itu akan banyak menimbulkan prasangka-prasangka kepada pada pemerintah. Nah, jadi di sini kita melihat. Jadi kalau saya tetap mengatakan bahwa setiap pemerintah, setiap pemimpin dia menghadapi masalahnya, dinamikanya
masing-masing gitu. Nah, sekarang persoalannya pada era sekarang ini bahwa apa yang dipidatokan presiden itu sangat menjadi harapan masyarakat. Tapi dalam praktek eksekusinya itu jauh dari harapan masyarakat. Sehingga timbul gap. Adanya gap yang berkepanjangan hampir 2 tahun ini, nah disitulah terjadi eliminasi atau terjadi penurunan tingkat kepercayaan. Jadi ada degradasi dari trust itu sendiri. Nah, inilah kemudian bergulir dan kemudian orang mencoba membenar-benarkan, wah ini berarti antara presiden dengan wakil presiden dan kemudian antara pengikut, apalagi ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh bapaknya Gibran, itu Joko Widodo datang ke daerah-daerah gitu. Nah, saya pikir itu hanya sebuah dinamika saja, tapi yang penting kalau menurut pendapat saya, bagaimana hari ini seluruh komponen itu concern untuk mengatasi masalah yang begitu berat dan kompleks. Riak-riak Anda sebut dinamika itu, apakah itu hal-hal kecil atau itu justru sinyal, katakanlah misalnya bisa jadi kejatuhan Prabowo atau kejatuhan Gibran atau kedua-duanya? Ya, ini bisa jadi gelombang. Ya, ingat bahwa gelombang besar ya itu tidak tiba-tiba. Ya. Jadi gelombang badai itu nggak tiba-tiba dia, tapi pelan anginnya. Ya, terus riak pelan. Nah, kalau tidak diatasi, ya maka dia bukan tidak mungkin berakumulasi menjadi gelombang besar, tidak hanya memukul Gibran, tapi bisa memukul PS08. Tapi saya mengatakan kita ini bernegara. Ya, kita ini bernegara, berkonstitusi, maka seluruh dinamika kita itu harus kembali kepada perintah-perintah konstitusi itu gitu. Jadi menjadi bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengembangkan kecerdasannya dan mau mendengar apa yang disampaikan oleh para pemikir-pemikirnya. Saya pikir itu yang harus dikembangkan hari ini. Jadi aspirasi masyarakat itu sekecil apapun dia harus menjadi pemikiran dan dicari solusinya bila perlu ada semacam pencerahan-pencerahan dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapin itu. Bukan dihadapin dengan rasa antipati, permusuhan, dan menuduh-nuduh. Termasuk anti-anti asing ini anti asing. Loh, Indonesia ini kan semua modalnya dari luar, bukan asing. Ya, yang paling banyak minjam itu kan pemerintah. Berani suka pemerintahan anti asing juga? Jangan begitu, ya kan? Jadi yang paling banyak menggunakan fasilitas asing itu kan pemerintah. Ya, pinjam modal dari sana, lakukan diplomasi ke sana. Nah, apa itu bukan anti asing? Kan jadi debatable kan? Jadi saya mengatakan bahwa sekecil apapun dinamika yang ada dari tengah-tengah masyarakat, apalagi dari aktivis-aktivis kampus. Aktivis-aktivis kampus mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Sebelum ada berikan mereka kesempatan untuk menyuarakan itu, gitu loh. Sebelum ada aksi-aksi untuk menyuarakan yang Anda sebut tadi, dinamika itu, kan ada analisis-analisis sejumlah pihak menyebut bulan Juni akan terjadi chaos, Juni, Juli. Ini bulan Juni sudah lewat, apakah ini akan aman atau seperti apa kira-kira prediksi Anda? Saya kira ini kan sudah ada langkah. Sudah ada langkah untuk menerobos atau paling tidak mengcounter isu. Nah, kenapa dikatakan bulan Juni itu akan ada A, B, C dan sebagainya? Itu karena indikator, kan? Indikator angka-angka devaluasi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang begitu cepat dan sampai hari ini kan masih, ya kan? Belum beranjak ya? Tidak. Kalau saya mengatakan bahwa ketika presiden itu dilantik, ya, bahwa kurs rupiah terhadap dolar itu adalah angka 16.000. Kalau hari ini masih 17.000 mendekati 18.000, artinya memang lemah. Nah, cuman gitu kan, bisa penurunannya tuh bisa direm pelan-pelan, tapi masih tetap lemah. Ya. Karena angka APBN itu kan disepakati kan kurs itu sekitar 16.000. Jadi itu kan patokan.
Jadi kalau sekarang 17.400 ya masih lemah. Jadi kemarin itu kecenderungan angka penurunan nilai rupiah tukar rupiah itu begitu cepat, kemudian ada gejolak indeks harga saham sehingga ada isu penarikan modal dan sebagainya. Ini juga saya katakan adalah sebuah dinamika, ya, sebuah dinamika yang terjadi. Bisa saja itu adalah permainan dari pemain-pemain pasar yang cerdik, ya, menggunakan data-data itu sehingga menimbulkan opini, ya. Nah, kemudian ketika pihak pemerintah mengatakan bahwasanya ini ada kebocoran negara sekian dan kemudian akan dibikin satu pintu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada masalah, kemudian ini bisa mengerem. Nah, terbukti ada indikator. Cuman apakah ini bisa berlanjut gitu loh. Jadi kalau angka APBN itu 16.000, maka bisakah berlanjut yang sekarang ini sudah hampir juga mendekati 18.000 bisa ditarik ke 16.000. Itu baru dikatakan kuat. Atau bahasanya Purbaya, ya, terlepas atau betul itu bahasa Purbaya atau bukan, bahwa akan 15.000. Kalau 15.000 saya katakan aku bakar kayu gaharu. Biar harum, ya. Biar berdatangan malaikat-malaikat kan gitu. Tapi tetap saja kan pihak pemerintah, pihak wakil rakyat, parlemen, maupun para penegak hukum, ini kan tidak bisa mengabaikan riak-riak dinamika yang terjadi. Kira-kira apa langkah yang harus dilakukan? Ya, kalau diambil kasus, ya, kalau diambil kasus tentang Tifa, Roy Suryo, kemudian ada peristiwa, ya saya juga merasa kok aneh banget ya gitu. Kapolda, Mabes, udah ribuan triliun anggaran untuk Mabes Polri itu, ya, selama Listio Sigit, ya, menjadi Kapolri. Masa urusan ijazah Joko Widodo ini terus ada dalam permainan, ya. Permainan itu tadilah, ya, antara pendukung, ya, antara yang ingin menegakkan hukum dan yang ingin mencoba mensiasati hukum, ya. Jadi rasanya, ya, saya merasa bahwa apakah Mabes Polri, apakah Kapolda tidak menyadari bahwa untuk urusan jasa ini menjadi sorotan dunia? Ya. Ini kan menyangkut kualitas, ya. Oh, cuman sebegitu kualitas polisi Indonesia, ngurus ijazah saja, ya, sampai hampir 2 tahun. Dan menurut saya di sini PS08 sebagai presiden, dia kan bersih dari kasus ini. Ya. PS08 kan tidak ada terlibat sedikit pun dalam kasus ijazah Jokowi ini. Ya. Jadi kalau dia sebagai presiden yang clean dari carut-marut persoalan ijazah ini, ya, kan dia bisa bilang, ya, dia kan sudah bersumpah akan menegakkan hukum. Ya. Jadi harusnya Mabes Polri, Kapolda, tegakkan hukum itu dengan benar-benar. Jangan ada nuansa ini dikendalikan. Ya, ini dikendalikan. Emang Kapolri bisa bertahan seumur hidup? Kan enggak. Dia pasti berhenti. Ya. Dia pasti berhenti. Ya. Begitu juga Kapolda. Dia juga akan selesai. Begitu juga penyidik-penyidik. Ya. Bahwa karir dia itu hari esok itu belum tentu. Tapi kalau dia berjalan dengan benar, kalau dia berjalan dengan lurus dia melaksanakan itu, pasti kebaikan akan mendukung dia. Tapi ini, sampai hari ini, sangat melekat di hati masyarakat. Ya, silahkan disurvei, ya, karena di dalam tim KSP Presiden itu kan ada ahli-ahli survei itu, ya kan, harusnya disurvei. Bagaimana ini masalah ijazah ini? Ya, kalau saya presiden, dia tidak terlibat dalam kasus ini, tegakkan hukum secara jernih bahwa kalau ijazah itu, ya kan,
Ya, kalau saya tetap persis seperti tokoh-tokoh yang lain. Kalau memang ada, tunjukkan aja. Ini ijazah aku. Apa susahnya? Ya, kenapa harus bilang hilang? Kenapa harus bilang hilang? Selama ini nggak ada kata-kata hilang. Ya. Lalu yang ditunjukkan ke Mabes, ke polisi waktu itu yang pakai map itu, ijazah apa? Nah, hilangnya kapan, di mana? Apa hilangnya di Mabes? Kan ini jadi menimbulkan fitnah semua. Nah, jadi saya merasa bahwa apa yang ya terjadi masalah ijazah ini harusnya itu polisi ya Mabes Polri itu harus benar-benar, kalau memang ada katakan ada, kalau nggak ada katakan tidak ada. Karena nih taruhannya adalah nama Mabes Polri ke depan. Dan ingat, Kapolri itu tidak selamanya dia di situ. Masa mau dia dikatakan sebagai pelindung menutup-nutupi ijazah yang nggak jelas? Coba lihat itu Pasar Pramuka dulu begitu rame, sekarang tempat pencetakan ijazah tuh bersih dan sebagainya. Kan jadi orang semua tanda tanya gitu. Nah, jadi kasus ijazah ini saya pikir menurut pendapat saya ini harus tuntas. Hakim-hakim jangan mereka munafik ya. Kemudian kejaksaan saya kira harus berpikir jernih, kalau memang data-data tidak memenuhi ya tidak usah diproses. Ya. Nah, biarlah polisi yang menanggung itu, karena polisi kelihatannya pasang badan untuk hanya urusan ijazah yang tidak jelas. Nah, kenapa rektor UGM tidak pernah diperiksa? Ya. Kenapa semua orang-orang yang terlibat yang menamakan atas nama UGM itu tidak diperiksa? Data-data tentang masalah ijazah itu, kenapa nggak diusut? Ya, jadi judulnya Jokowi, tapi UGM terlibat, dan saya heran, kenapa sampai sekarang rektor UGM itu tidak diganti? Coba diganti, periksa ulang. Nah, ini kalau saya gitu loh. Kalau kita mau memang menjadikan isu ijazah ini kan sepele. Ini urusan kecil. Sehingga publik ada yang berkomentar, uang palsu bisa dikejar, Betul. dokumen palsu bisa dikejar, tapi giliran ijazah Pak Jokowi kok nggak bisa dikejar gitu. Nah, itulah persoalannya. Ya kan? Sehingga ada juga mengatakan bukan hanya ijazahnya yang palsu, Jokowinya juga palsu. Jadi melebar gitu kan. Jadi Itu salah satu yang harus juga menjadi perhatian Pak Prabowo. ya, kalau ya presiden harusnya sebagai presiden mengatakan tegas, luruskan, bersihkan ini. Karena ini menyangkut nama baik Mabes Polri dan semua orang-orang baik yang ada di Polri. Langkah fundamental lain Prabowo untuk bisa paling tidak menstabilkan kekuasaan pemerintahan dia hingga 2029. Saya yakin begini, ya. PS08 ini sebagai presiden, dia kan punya idealisme. Ya, dia punya idealisme. Dia sudah mencoba menyampaikan ide-idenya yang betul-betul menyentuh nurani masyarakat. Nah, persoalannya adalah bagaimana implementasinya. Itu saja sebenarnya yang ditunggu. Ya. Karena Jadi, dari pernyataan sudah bagus ya. Sudah. Pak Prabowo. Ya, saya kira sudah. Orang cuma minta mana prakteknya. Ya. Termasuk praktek MBG yang bermasalah. Itu salah satu. Ya. Bukan salah satu, dari tadi banyak salah satu masih. jadi sana salah satu, ini salah satu, ini salah satu. Jadi salah banyak. Salah banyak gitu kan. Jadi maksud saya bahwa setiap persoalan itu ya itu harus dicarikan solusinya. Ya, MBG ternyata ada masalah penyelewengan kekuasaan. Nah, ternyata itu sudah ini. Nah, kemudian selama ini kecenderungannya itu tidak fokus pada daerah mana dan kelompok masyarakat mana. Nah, ini kan perlu penataan. Jadi artinya presiden tidak hanya sekedar menyampaikan ide-idenya, tapi ketika melaksanakan ide-ide itu juga harus didukung dengan sistem perangkat hukum yang kuat. Dia sendiri harus menyiapkan konsepnya ya. Harus ada. Jadi tidak hanya sekedar, oh ini adalah idenya. Contoh, misalnya Koperasi Merah Putih. Ya. Koperasi Merah Putih itu kan total menggunakan uang negara. Nah, sampai hari ini, bagaimana cairnya uang negara untuk membangun Koperasi Merah Putih itu kan belum terbuka. Siapa yang bertanggung jawab?
Orang bilang di lapangan itu adalah dari pihak Komandan Kodim. Boleh nggak Komandan Kodim? Ya, boleh nggak Komandan Kodim itu dia langsung menerima uang sekian ratus juta dengan masyarakat untuk membuat itu? Bukankah untuk anggaran-anggaran itu ada prosedurnya? Itu satu. Yang kedua, Koperasi Merah Putih ini koperasi pemerintah atau koperasi siapa? Karena koperasi itu kan harus ada anggotanya. Ya, karena ada anggota-anggota. Nah, jadi Koperasi Merah Putih ini koperasi berbadan hukum apa? Anggota-anggotanya siapa? Gitu. Nah, kalau saya lihat setiap Koperasi Merah Putih yang sudah dibangun, di situ ada berapa simbol-simbol negara. Ya, ada Hankam, ada apa segala macam gitu-gitu kan. Dan ini koperasi lembaga Nah, pemerintahan. apakah ini koperasi lembaga pemerintah? Dan kemudian mana undang-undangnya? Jadi ini perlu dijaga. Ya. Jadi Menteri Sekretaris Negara tuh apa kerjanya gitu loh. Kan dia harus mengamankan kebijakan presiden. Ya, supaya jangan timbul nanti persoalan. Ya. Masa kita ini udahlah Jokowi bikin IKN tanpa studi kelayakan, ya kan? Udah mengekspos, menjual negara dan Ini buat sebagainya. Koperasi Merah Putih tanpa studi kelayakan juga. Dari Koperasi Merah Putih juga ada kecenderungan seperti itu. Tapi ini karena sedang berjalan pemerintahan, maka persiapkan perangkat-perangkat hukumnya, sehingga setelah nanti tidak jadi presiden, koperasi itu tetap bisa berjalan. Ya, karena ini nggak main-main loh. 80.000, katakan 45.000 aja dulu. Ya, betul-betul bisa terbangun dengan baik, tidak ada persoalan hukum dan keuangan. Nah, ini saya kira bagus untuk ekonomi rakyat di masa depan. Tapi kalau ada persoalan hukum, jangan-jangan nanti kantor-kantor atau gedung-gedung Koperasi Merah Putih ini yang mengulangi banyaknya kantor-kantor dulu, zaman dulu kantor-kantor Bulog yang kemudian nggak produktif. Gitu. Salah-salah yang Anda sebutkan tadi, yang akhirnya ya tidak agak sulit juga menyebut salah satu, jadi salah banyak. Salah banyak. Nah, riak-riak dinamika itu, ya kan, ini soal prediksi, ini soal bacaan politik, bukan memvonis, ya kan, dan bukan menyebutkan fakta, tapi sekedar bacaan politik Bang Kaban. Akankah kemudian bisa diatasi pemerintah hingga bisa mulus berjalan sampai 2029, atau ada ketidakyakinan? Banyak publik tidak yakin ini karena terlalu banyak masalahnya. Jangan-jangan ini bisa runtuh juga ini kekuasaan tak sampai selesai di tahun ini. Ya, saya tadi mengatakan bahwa gelombang itu, badai itu tidak datang tiba-tiba. Dia ada proses, ada sinyal-sinyal, ya. Kemudian ketika sinyal-sinyal itu tidak diantisipasi dengan tepat, dengan baik, maka dia akan mengalami akumulasi. Jadi dalam dunia politik saya pikir semua serba mungkin, ya, semua serba bisa. Tapi kita harus memikirkan bagaimana kehidupan rakyat, bagaimana situasi kehidupan rakyat itu yang sebenarnya sekarang ini terjadi dengan beban-beban biaya-biaya hidup yang semakin mahal, anak-anak sekolah yang semakin merasa kesulitan, mereka-mereka yang tamat-tamat kuliah menjadi begitu rupa mencari pekerjaan. Jadi ini semua bisa berakumulasi. Ya, itulah saya katakan dari awal, semua masalah itu harus dicarikan solusinya dari semua pembantu-pembantu presiden. Karena ini adalah partai politik. Ya, semua partai-partai politik sudah ada di situ, hampir 80%. Ya, seharusnya masalah-masalah itu mudah diselesaikan. Seharusnya, karena tidak ada perbedaan yang tajam, ya, mereka tinggal bermusyawarah, mengambil kesepakatan apa solusinya. Nah, tapi persoalannya kan ini bukan hanya persoalan kita di dalam, ya, tapi bagaimana persoalan kita dalam perkembangan geopolitik yang ada sekarang ini, gitu kan. Ini kan juga perlu menjadi pertimbangan. Nah, tapi kita harus, kalau saya prinsipnya sesuai dengan
apa yang saya katakan di awal, kita ini negara yang menganut sistem demokrasi yang sangat harus menjunjung tinggi konstitusi, maka marilah jalankan semuanya itu sesuai dengan tuntutan konstitusi itu. Nah, masyarakat kita ya harus dengan cerdas mengkritisi semua persoalan-persoalan yang ada. Yang penting kita menyampaikan semua hak-hak kita sebagai warga negara sesuai dengan tuntunan konstitusi itu. Nah, presiden ya jangan sampai tidak mendengar semua keluhan masyarakat. Ya, jadi presiden harus sensitif terhadap keluhan-keluhan masyarakat, dan parlemen jangan jadi tukang stempel. Ya, jangan jadi tukang stempel. Jangan mengiyakan saja apa yang ada, tapi harus memahami dinamika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena apa yang saya katakan tadi, bahwa badai itu bisa dia berakumulasi, nggak diatasi, dia terus tiba-tiba memberikan energi yang kuat untuk melakukan sebuah perubahan kekuasaan. Saya kira itu terjadi dalam kehidupan politik dimanapun. Gitu. Baik, Bang Kaban, terakhir ini, agar dinamika tidak menjadi badai yang akan merugikan semua pihak, dan yang paling penting akan merugikan seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ini Pak Prabowo maupun Pak Gibran menonton bincang-bincang kita. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada dua pemimpin ini, karena kedua pemimpin ini juga yang menjadi faktor utama. Yang paling penting adalah bagaimana kedua pemimpin ini tidak menjadi sumber inspirasi tentang terjadinya pembelahan masyarakat. Ya, saya ajak kepada seluruh tokoh-tokoh bangsa ini, ya, kalaupun misalnya harapan pada pemerintah ini sudah sulit diharapkan, parlemen tidak bisa menjalankan fungsi-fungsinya, maka jalan yang terbaik, yang terbagus adalah ayo pemilu dipercepat. Ya. Itu solusi ya? Jadi pemilu dipercepat. Ya. Walaupun melibatkan semua partai politik, nah pemilu dipercepat, lalu kita tunjuk, kita cari pemimpin yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah. Ya. Kalau pemimpin-pemimpin yang ada juga mau maju lagi, silakan. Tapi solusinya adalah selesaikan melalui pemilu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kaban. Pemirsa, apapun yang kita bincangkan adalah analisis dan bacaan politik. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh narasumber maupun kami dari host, silakan tulis komentar Anda, tulis kritik Anda di kolom komentar, dan nantikan telaah menarik lainnya hanya di Just Talk Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Allahu Akbar.